Atau mungkin ada beberapa yang belum bisa join? Mungkin nanti ada yang join, Kak. Oke, siap. Ini videonya memang dimatikan semua ya? Iya Kak. Enggak gitu Kak, malu-malu paling. Enggak apa-apa, dinyalakan semua aja. Barangkali ada yang kangen sama kalian. Fik sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Noval, bagaimana kabarnya Noval? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah baik. Nailah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Siapa lagi ya? Izzy. Izzy. Alhamdulillah baik Kak. Rasel mana ini? Videonya kok off? Anatsa, Naswa, Bilkis, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang mungkin masih ingin join, nanti biarkan. Kita mulai dulu ya rapat meeting pada kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai membahas kegiatan kepramukaan di SMP Terpadu Darul Mutakin pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya waktu kurang lebih 15 menit ke depan benar-benar bermanfaat untuk membahas kemaslahatan pramuka di SMP Terpadu Darul Mutakin. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih adik-adik semua yang telah merespon dengan baik bergabung di sini. Pada hari ini tadi mohon maaf Kak Dani tidak bisa mengenakan seragam pramuka ya karena baru 30 menit sebelum kegiatan ekstra pramuka tadi Kak Dani baru ditelepon Pak Samsul, katanya Kak hari ini mulai ekstra pramuka gitu, padahal saya tidak berseragam pramuka. Tapi karena kakak-kakak pembina yang lain mungkin sedang sibuk, jadi ya sudah saya harus siap untuk membuka kegiatan ekstrakurikuler pada hari ini tadi. Saya yakin adik-adik pun juga sama, Dewan Penggalang hari ini tadi juga mungkin belum terlalu siap ya untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Paling tidak hari ini nanti kita akan membahas satu terkait dengan kelanjutan organisasi pramuka di SMP Terpadu Darul Mutakin, mengingat kalian-kalian semua sekarang sudah kelas 9, yang berarti harus ada reorganisasi. Padahal ini masa pandemi, pada masa COVID-19. Kita kalau mau bertemu, mau berkemah bareng, mau ada apapun, rasanya tidak gampang. Jadi nanti mungkin ada ide-ide atau inisiatif-inisiatif yang mungkin terbaik dari kalian terkait dengan bagaimana sih kita melakukan reorganisasi atau merekrut kepengurusan baru tapi tidak dengan cara bertatap muka. Kalau Kak Dani disuruh menghafalkan anak-anak kelas 8 yang kemarin itu, yang sekarang maaf, ya bingung juga kalau disuruh memilih mana yang berkualitas, mana yang tidak, itu
kurang paham juga. Jadi yang lebih paham, yang lebih tahu, kader-kader yang bagus itu kalian. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti kita akan membahas tentang program untuk Jumat depan. Jumat depan itu kita nanti materinya apa, paling tidak nanti kita semua bisa bertukar pikiran, jadi tidak hanya dari pembinanya saja yang banyak ngomong, tetapi nanti kalian juga bisa memberikan mungkin materi atau apa kepada adik-adiknya, kayak biasanya ketika belajar secara langsung. Gini, untuk minggu depan kan pasti masih prosesnya menggunakan Google Meet. Padahal saya pikir hari ini tadi menggunakan Zoom atau apa gitu. Kalau Google Meet ini bisa enggak kira-kira kalau dipecah menjadi beberapa kelas gitu? Atau hanya jadi satu tempat gini aja? Kalau dipecah Satu kayaknya tempat buat aja, stop. link, Kak. Iya Kak. Di spread Berarti apa namanya? buat link lagi. Mau Oh, berarti harus beda-beda. Maksudnya hostnya banyak, misalkan. Satu-satu. Iya. Ya kayak gitu, Kak. Misalkan mau bikin satu kelas, berarti kan hostnya masing-masing kelas sendiri-sendiri gitu kan ya? Iya. Saya pikir Google Meet ini tadi kayak Zoom. Kebetulan Kak Dani di sekolah ini pakai Zoom kan di pembelajarannya. Jadi kalau Zoom itu semua bisa masuk setelah ada pengarahan-pengarahan dari pembinanya, nanti baru mereka masuk ke kelas masing-masing. Jadi kita breakout. Di breakout itu dikeluarkan per kelas masing-masing, itu bisa. Tapi kalau Zoom, kalau di Google Meet saya kira nggak mungkin itu kita lakukan. Berarti besok tetap pembelajaran kita secara bersama-sama begitu juga, tetapi mungkin yang menyampaikan materi tidak hanya dari pembina, tapi kalian juga besok membantu menyampaikan materi. Ini sama juga untuk melatih kemampuan public speaking kalian, karena dengan berbicara di hadap banyak forum itu sangat luar biasa. Hari ini tadi juga Kak Dani lupa kalau ternyata ini personilnya sangat banyak sekali, ada partisipannya sangat banyak sekali, ada hampir 170 tadi. Lah, dari kesekian banyak itu tadi tugas yang Kak Dani berikan ternyata itu mengirimkan aktivitas yang mencerminkan sikap seorang pramuka di WA-nya Kak Dani. Berarti ya secara otomatis nanti akan masuk sebanyak 170 WA. Nah, ini Mau biar Kak. iya, itu juga saya tadi baru sadar ketika sudah selesai, banyak yang ngirimkan WA. Lah, ternyata nanti kan akan ada 170 WA masuk ini. Tetapi sudah terlanjur, enggak masalah. Ini nanti kedepannya kalau misalkan bisa di room sebenarnya gitu tadi, tapi enggak mungkin ya, karena kalau Google Meet itu yang enggak pro, kira-kira bisa berapa orang? 100. 100 lebih. Oh ya, enggak pro bisa 100. Ini enggak pro kan? 100 Ini pro, saya pro. Saya ini pakai akunnya Pak Samsul. Bisa mungkin Kak 100 lebih Kak. Iya, lo kan 100 lebih, Kak. Tapi tadi pas 100 6, lebih. 100 nggak bisa. Udah mentok sampai 100. Pas 6 tadi. Iya. Oh gitu ya. Nah kalau misalkan bisa pakai yang tidak pro, nanti mungkin bisa dibuat kelompok-kelompok. Misalkan yang putri dijadikan 2 kelompok, yang putra jadikan 2 kelompok gitu, malah lebih enak aslinya. Kayaknya Tapi masih ya, cukup. jadi nanti pembinanya biar masuk ke 4 tempat itu Selesai. satu-satu gitu. Tapi untuk minggu depan saya kira kita belum begitulah. Minggu depan kita masih tetap jadi satu saja, dalam satu akun, satu host saja. Mungkin tetap nanti dengan Kak Dani akan buka host di sekolah sini saja. Terus gitulah. Oh ya, barangkali ada yang pengalaman menggunakan Google Meet. Bisa enggak caranya ngubah apa namanya background?
Oh, biar backgroundnya enggak. green screen ya, Kak. Green screen ya. Ya saya ini sekarang pakai green screen. Biasanya saya pakai Zoom. Jadi green screen-nya ini bisa Virtual saya background ya, Kak. virtual background, betul. Iya. Nah kalau di sini bisa nggak di Google Meet itu? Saya belum pernah pakai Google Meet soalnya, Kak. Oh, lah guru-guru kalian kalau satu sajanya kalau ngajar di kelas kan pakai Google Meet ya? Maksudnya Iya. kalau Ya. Sebelumnya pakai Teams, Kak. oh sebelumnya pakai Teams. Iya. Baru mulai ini aja. Oh, Baru- kalau baru- misalkan beliau-beliau pakai kalau pakai Zoom bisa, saya paham banget. Jadi ini saya pakai kamera, memang pakai kamera biasa SLR itu sama apa namanya laptop gitu, saya konekkan. Nah, tadi begitu mau ingin ubah ke virtual backgroundnya, saya masih bingung. Apalagi kondisi saya nggak pakai seragam pramuka, pengen saya kan tadi backgroundnya ala-ala pramuka gitu. Iya. Mungkin di hutan misalkan, kan ya seru. Iya, Kak. Oke lah, nanti saya akan belajar itu, saya akan pelajari. Jadi itu G. Kalau memungkinkan, kalau misalkan mungkin, Kak Dani sebenarnya bisa juga pakai Zoom untuk mungkin nggak minggu depan ya, minggu depannya lagi. Jadi di sekolah saya ini kan ada akunnya Zoom, tapi nanti nggak tahu memungkinkan nggak. Kalau Zoom sebenarnya bisa di breakout. Tapi kalian pernah nggak pakai Zoom? Pernah, Kak. Sering. Pernah. Sering. Tapi Iya, waktu Kak. Kak. Oh pernah. Kalau memang pernah, berarti nanti pramukanya bisa pakai Zoom aja. Iya, Kak, bisa. Itu ya. Ya, bisa boleh, Kak. Tapi kalau saya lihat stabilitas komunikasinya enakan di Google Meet kayaknya. Maksudnya stabil banget. Tapi sering error, Kak. Iya, Kak. Oh, Patah-patah. Google Meet itu patah-patah. Error. Yes. Iya. Ya, kalau kebanyakan, Kak. Oh begitu ya. Jadi nanti solusinya kemungkinan salah satunya kita pakai Zoom untuk 2 minggu yang akan datang ya. Jadi pakai Zoom, terus nanti kalian bikin kelompok-kelompok begitu, nanti saya breakout ke beberapa kelompok. Jadi kalau materi ini udah jelas, nanti kalian kan bisa ngatur itu. Maksudnya masuk ke situ. Mungkin tiap-tiap kelas atau cowok cewek gitu. Oke lah, itu nanti kita pikirkan berikutnya. Sekarang yang saya tanyakan kepada kalian, mungkin kalian punya ide untuk reorganisasinya ini, nanti kita merekrut anggota baru ini caranya bagaimana? Mungkin ada yang punya usulan. Padahal daring. Menawarkan dulu aja kayaknya. Ya, silahkan isi. Ditawarkan dulu aja, Kak, siapa yang mau. Iya, siapa yang Oh, gitu. nanti kita saring lagi, Kak. Kita pilih. Berarti yang pertama syaratnya mereka kelas 8 pasti ya. Yes. Pasti. Yang kedua mereka yang mau. Ya. Betul ya? Ya. Itu syarat mutlak. Syarat mutlaknya mereka mau dan mereka kelas 8. Terus nanti baru ketentuan dari kita adalah sesuai dengan penilaian, begitu ya? Ya. Nah, terus menurut kalian penilaian yang akan kita buat nanti yang semacam apa? Kalau observasi saya kira saya tidak perlu menilai, cukup tanya kepada kalian atau kalian yang menyeleksi, Kak, secara kemampuan, secara karakter di sekolah biasanya ini begini gitu misalkan. Maka yang layak itu ini gitu. Sih. Tapi kalau kemampuan kepramukaan mungkin kita bisa bikin semacam ini loh, apa ya? Ya tes online semacam itu. Mungkin nanti Bisa pakai Google Form, Kak. Google Form bisa, pakai Microsoft 365 bisa, pakai The Quiz bisa, pakai Quizzes bisa, banyaklah aplikasinya. Lah, itu nanti Kan iya. kelas 8 kan di bukunya data pramuka. Kan ada yang nggak ikut, ada yang nggak disiplin pas kegiatan pramuka. Gimana kalau kita hitungnya dari situ salah satunya? Betul, itu bagus. Jadi untuk pertimbangan karakter salah satunya dari itu aja. Kan kamu sudah punya data paling tidak. Nanti kalau memaparkan kenapa si A ini kok tidak boleh misalkan. Karena si A begini. Punya alasan itu.
Jadi gitu ya. Nanti itu kalau masalah sikap, masalah karakter sepenuhnya saya serahkan kepada kalian yang lebih tahu kondisi adik kelas kalian. Untuk masalah tes nanti kita bisa bikin tesnya bagaimana begitu. Yang paling utama satu, kita bentuk dulu kepanitiaan seleksi calon Dewan Galang. Nanti mulai dari ketuanya siapa, wakilnya siapa, sekretaris siapa, terus bendahara ini enggak usah, karena enggak ada urusan dengan keuangan. Langsung aja si acaranya, perlengkapan mungkin kalau perlu, begitu-begitu saja. Terus yang berikutnya, setelah mereka terpilih, anggaplah ada 20 siswa yang terpilih jadi calon pengurus Dewan Galang. Berarti kan kita harus mengadakan semacam diklat. Atau mungkin kita mengadakan geladian pemimpin regu sekalian, jadi untuk semuanya, gitu mungkin bisa juga. Tapi waktunya, Kak. Itu waktunya tetap kalau kita mengadakan diklat ataupun kita mengadakan Dian Pinrub, ya secara daring. Oh. Gimana, Kak? Ya apa, Kak? Virtual ini apa, Kak? Pakai virtual. Terus nanti penugasannya pastinya kan mereka bisa kita pakai video lah, pakai apa gitu. Oh, Itu kan setiap kegiatan mereka video gitu, Kak. Oh ya, bisa Kak. Jadi nanti kita atur gitu, misalkan dalam sehari penuh ya diklatnya, sehari penuh atau sehari semalam misalkan begitu. Meskipun ada renungan, ada apa, ya kita bikin semacam itu, kita bikin online. ya boleh Kak. Ya, itu nanti silahkan si acaranya merumuskan. Oke, sekarang untuk masalah diklat, masalah seleksi pengurus seleksi Dewan Penggalang baru, langsung aja kita tunjuk ya ketua pelaksananya, kira-kira siapa? Siapa yang bersedia? Siapa? Kok diem, Rek? Saya mulai dari Farel aja. Farel, kamu menunjuk siapa untuk jadi ketua pelaksana? Siap. Fik, Kak. Fik. Suara Untuk apa? Kenapa saya? Kamu enggak boleh memberikan respon, Fik. Loh, ini hak dari semua Dewan Galang. Boleh menunjuk siapa? Bebas memilih, Kak ya? Bebas memilih kan ya? Iya, bebas memilih. Kak Farel sudah memilih Kak Fik. Sekarang Kak Nailah. Fik aja nih, Kak. Fik. Oke, Fik. Kak Naval. Mas Fik. Oke, Kak Fik. Kak Rasel. Fik juga. Oke, Fik Gak juga. punya pendirian, Kak. Gak punya Kak pendirian. Anapsa. Gak boleh gitu, Pak. Ya Allah. Fik aja lebih pantas. Fik lebih pantas. Kak Esi. Fik pantas banget, Kak. Fik pantas Kita banget. tahu. Kak Bilkis. Fik, Kak. Fik. Kak Afida. Bukan, Kak. Siapa Fik pendirian, Kak, Fik. Fik. Kak Fik nggak saya tanya dulu. Oh iya. Yuk. Kak Fik. Ya, karena semua suara pilih saya terpaksa pilih saya sendiri. Bos. Harus ikhlas, gak boleh terpaksa. Kak Farah. Niat. Siapa? Saya ikut aja, Kak. Ngikut aja. Berarti Kak Fik ya? Ya. Oke. Kak Anin. Fik, Kak. Fik. Kak Naswa. Dari Siapa? Oke, ngikut juga ya. Siapa yang belum saya tanya ya? Kak Dani. Saya apa kata kalian deh? Kak Dani. Iya. Ini nanti ditulis. Benar, Kak Agnia. Fik, Kak. Fik. Oke. Ya, Naila. Ini datanya ditulis. Siapa ketuanya gitu. Ditulis. Iya, pasti harus ditulis. Kak Fik berarti ketua pelaksana
ini ya, pelaksana pembentukan rekrutmen Dewan Penggalang baru. Wakilnya siapa Kak Fikfik? Silahkan Kak Fikfik memilih. Oh, saya yang milih ya? Ya, Ya, kalau gitu, karena yang milih pertama Farel saya jadikan wakil. oke, wakilnya Kak Farel. Kak Farel sama Kak Fikfik saya beri kesempatan untuk memilih sekretaris. Ayo Rel, pilih Rel. Kak Farel, Saya kasihkan ke Fik Kak, karena Fik atasan saya Kak. oke, Kak Fikfik silakan memilih sekretarisnya. Bingung ya Kak? Sebentar Kak. Bingung. Ezi aja Kak. Kak Ezi. Ya. Oke, Kak Ezi. Terus selanjutnya langsung aja si acaranya. Si acaranya siapa saja? Farel, silakan pilih. Acara itu kayak MC gak? Acara nanti yang menyusun acara, yang menyusun konsepnya acara. Konsepnya acara kegiatan mulai dari proses perekrutan sampai diklat. Kak Dani permisi. Iya, iya Nail. Wakil pelaksana siapa? Kenapa? Wakil pelaksananya siapa? Ketua pelaksana? Wakilnya. Wakilnya Kak Farel. Oke. Sekretarisnya Kak Fikfik. Maaf, sekretarisnya Kak Ezi. Ketuanya Kak Fikfik. Kelihatannya Kak Sir Kak nek lanang kabeh Kak. Harus ada wedoke ngono Kak. Iya. Silakan nanti perempuannya ditaruh di sebagai si acara. Menurut saya kreatif malahan. Oh, nopal Kak. Kak Noval si acara. Iya Kak, kreatif. Koordinator acara Kak Noval. Kak Noval mana Kak Noval? Ya, Fal. Oke, Kak Noval. Berarti koordinator si acara ya. Iya, Kak, iya. Kak Noval silakan cari partner. Boleh berapa orang ya yang ada di sini? Ini request Kak. Iya. Nek boleh. Wis gak jadi Kak. Ya apa sih? Jelas. Jadi dia takut menyinggung. Iya, iya. Kak Noval koordinator acara, silahkan Kak Noval milih partnernya 4 orang deh. Jadi 4 orang termasuk Kak Noval, milih 3 orang lagi. Kalau bisa dicampur, nggak hanya cowok aja, perempuan juga. Yang laki udah ada semua, tinggal jiwainya Kak. Iya, berarti bareng sama perempuan-perempuan. Ya, silakan. Untuk milih Nopal mau ya. Ayo Kak Noval, silahkan dipilih 3 orang. Ezi dorong, Atta dorong, Ardan ya dorong. Ezio mari. Sementara yang ada di sini dulu aja. Nanti minggu depan baru mungkin ada ditambahkan, silahkan. Ini 4 partner gitu tak Kak? Nggak lebih atau gimana? Kan ini ada berapa ini? Tinggal nanti kan kalau diambil 3 berarti tinggal sekitar 4 kan? Bener? Itu 2, 3. Kan nggak ada. Saya ada berapa? Kalau diambil 3 berarti saya ada 5. Duh. Dimilih berapa ini Kak? Kak Noval milih 3 sekarang, silahkan. Agnia dulu Kak. Ya, Kak Agnia berarti masuk di si acara. Terus siapa lagi? Ingat Pal. Ayo Nopal. Pal ingat Pal. Naswa Kak, Naswa. Kak Naswa. Eling Bal. Siapa lagi? Eling Bal. Siapa lagi Kak Noval? Apa ya? Anin aja Kak, Anin. Kak Anin.
Udah pas Kak 3, Kak. Oke, sudah 3. Yang lainnya perlengkapan. Yang lainnya satu tim untuk perlengkapan. Wakil sekretaris gak ada, Kak? Yes. Kenapa KSI? KSI apa perlu wakil sekretaris? Betul, Kak. Tulisan saya jelek. Oh, gitu. Oke lah, KSI Jadi jangan terlalu jujur, mohon. saya kasih kesempatan milih sekretaris 2 siapa? Ya belum diambil siapa, Kak? Ya selain yang diambil Kak Noval tadi. Ya, silakan Izzy. Naila tuh, Naila. Ya Kak Naila jadi sekretaris 2 ya. Yes. Yang lainnya perlengkapan. Tugasnya nanti ketua yang jelas mengkoordinir proses berjalannya rekrutmen sampai pada diklat. Terus yang kedua yang sekretaris tentunya hal-hal yang mengenai dengan pencatatan atau mungkin kalau membuat proposal kalau perlu dan lain-lainnya itu. Terus nanti kalau proposal juga bisa loh, maksudnya kegiatan rekrutmen anggota rekrutmen pengurus Dewan Penggalang atau rekrutmen Dewan Penggalang baru dan atau diklat begitu. Nanti itu diajukannya proposalnya juga secara virtual saja, nanti bisa dikirim ke saya, dari saya nanti saya kirimkan ke kesiswaannya. Terus selain itu untuk si acara, harapan saya nanti bisa mengkonsep acara mulai dari proses diklatnya sampai proses rekrutmennya kayak apa, tesnya kayak apa, perlengkapan tesnya apa saja, aplikasi yang mau digunakan untuk pelaksanaan diklatnya nanti pakai apa, terus aplikasi tesnya apa, syaratnya mereka menjadi seorang Dewan Penggalang itu apa saja, yang menyeleksi nanti bagian dari si acara. Terus si perlengkapan ngapain? Si perlengkapan menyiapkan segala sesuatu perlengkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan diklat, pelaksanaan tes. Contoh kalau misalkan si acara perlu bantuan untuk tolong disiapkan, kalau si acara udah bikin soal, tolong saya disiapkan aplikasi entah Google Form entah apa untuk mempublish soal, nanti harus menyiapkan. Kalau misalkan si acara memerlukan, saya butuh grup khusus untuk calon Dewan Penggalang, berarti yang membuatkan dari perlengkapan. Kalau misalkan pada diklatnya mau disediakan semacam piagam atau sertifikat pelaksanaan diklat misalkan, berarti perlengkapan akan menyediakan itu. Saya kira seperti itu proses konsep untuk rekrutmen anggota baru atau rekrutmen pengurus baru Dewan Penggalang tahun 2020-2021. Tolong nanti di luar forum ini kalian bisa memusyawarahkan. Harapan saya minggu depan saat evaluasi kakak bisa mengetahui konsep kalian bagaimana proses mulai dari rekrutmen Dewan Penggalang baru sampai diklatnya konsepnya seperti apa. Bahkan kalau perlu pelantikan secara virtual boleh. Kalau kalian kemarin kan pelantikannya di mana itu? Jembul ya? Jembul. Ya. Nah, ini kalian boleh nanti bikin pelantikan biar cepat dilantik secara online, misalkan begitu. Bisa gitu ya? Bisa kan? Bisa. Kak, Iya. mau tanya Kak, Iya, Farel. kasih ketua ambil wakil itu apa Kak? Tugasnya ketua sama wakil mengkoordinir proses berjalannya acara ini, bertanggung jawab atas keterlaksanaan acara ini. Ini tak kasih tahu, Rel. Ya, dikasih tahu Fik. Oke, terima kasih begitu ya. Terus untuk minggu depan kalau nggak memungkinkan pakai Zoom, berarti kan masih pakai Google Meet. Kira-kira bagaimana prosesnya kalau menggunakan Google Meet? Atau mungkin materi apa yang akan kalian sampaikan pada adik-adik?
Mungkin sudah punya persiapan. Kalau Zoom itu waktunya kadang terbatas. Khusus Iya. untuk Kalau di tempat saya Zoom-nya sudah sudah yang bisnis. Jadi bisa sampai 300 orang dengan durasi waktu 24 jam. Nanti kalau seandainya pakai Zoom, ya pakai Zoom di tempat saya ini aja. Jadi akun yang saya buat ini memang sudah berlangganan. Jadi bukan yang apa namanya itu, yang tidak berlangganan gitu. Minggu depan kira-kira mungkin ada masukan atau mungkin kalian sudah ada yang pernah bikin apa ya semacam konsep pembelajarannya. Kalau memang belum, menurut saya minggu depan kita masih fokus pada pembentukan regu. Pembentukan regu tapi secara online. Tambah kayak mau taruh juga. Serba online. Ada yang tahu nggak kira-kira nanti caranya bagaimana kalau kita membuat regu tapi online? Itu Kak apa namanya? Sesuai nomor Kak misalnya 1 sampai 8 orang itu siapa diurut-urut gitu Kak. Ya ini kalau orangnya sedikit enak lah, kalau orangnya 170 bagaimana cara? menurut absen kelas 7A. Ya itu Kak ya apa Kak? ADWN apa nama-namanya? Masalahnya begini. Masalahnya itu mereka belum tentu tahu nomor absennya mereka. Oh iya. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika diurutkan secara tampilan, kalau ada orang yang join baru itu mereka bukan berada di akhir, kadang itu bisa menyisip ke tengah, kadang berdasarkan keaktifan mereka berbicara begitu. Jadi kayak enggak mungkin. Tapi ada tulisan new biasanya kayak gitu Kak. Kalau yang masuk. Iya, betul. Ini kita yang milih peserta grup regu mereka atau mereka sendiri yang memilih peserta regu mereka? Ya dipilih. Kalau menurut saya kita tentukan saja. Biar adil. Jadi gini, nanti ada yang mungkin menghubungi Ustadz Samsul atau menghubungi siapa yang ada di sekolah, minta datanya kelas 7 sama kelas 8. Begitu kan, Kak? Dari data itu nanti salah satu langsung membuat grup, regu. Jadi pada saat besok hari Jumat depan tinggal menginfokan. Bagaimana kalau begitu? Berarti buat regunya tuh sekarang gitu Kak? Pokoknya sebelum hari Jumat. Kalian mungkin bisa minta data kelas 7 sama kelas 8 ke ustadz-ustadz yang ada di sekolah. Habis itu dari data-data itu kalian kelompok-kelompokkan sendiri 8 orang untuk dibuat satu regu begitu. Berarti anaknya harus mau kalau dikelompokin sama ini. Iya, harus mau. Itu harus mau. Mereka itu nggak mungkin tidak mau. Kenapa? Karena mereka itu online kok kelas 7 itu. Mereka nggak pernah ketemu satu sama lain. 8-nya, Kak. Iya? Tanya, kelas 8-nya. Oh iya, kelas 8-nya mau nggak mau ya harus ngikuti kita. Pokoknya udah terkelompokkan begitu. Rusuh Kak. Mending dibuat 2 server Kak. Oh, kelas 8-nya? Iya Kak, tadi lu rusuh Kak, disuruh diem lu nggak mau Kak. Boleh. Kalau memang begitu, saya kebetulan ini kan diberi 2 akun sama Ustadz Samsul. Jadi nanti satu akunnya lagi biar mungkin dipegang Kak Widaya atau siapa gitu. Nanti yang satunya kelas 8-nya biar ngikut Kak Widaya misalkan. Saya nanti tak join di kelas 7-nya. Begitu ya? Iya. Tetap dibagi ya kan? Ya, tetap dibagi jadi 2 host berarti untuk Sabtu ya. Siap. Kok Sabtu Kak? Jumat? Oh, Jumat, maaf. Jadi hari Jumat kita bagi 2 host. Satunya mungkin nanti Kak Widaya atau Kak Afif.
terus yang satunya nanti saya. Untuk Dewan Galangnya nanti terserah, mau menurut saya ikut di sini aja Dewan Galangnya ya, ikut kelas 7 ya. Ya, iya, Ya iya. kak. Ya kak. Biar kalian bisa sambil tebar-tebar pesona. Aduh. Biar auto famous. Biasanya Farel kan begitu. Kenapa? Oh ya Farel kak. Cek kenal rek ambil adik kelas ini. Biar terkenal. Iya. Apa ya Naswa itu? Naswa pengen auto famous. Kalau begitu, hari apa namanya, hari Jumat, kan kita hanya fokus di kelas 7. Agendanya satu, pembentukan regu. Yang kedua, apa kira-kira? Kita menurut saya masih mengenalkan seragamnya dulu aja, atribut kepramukaannya ya. Yang dibahas tadi kak ya. Pramuka. Kalau tadi saya nggak fokus ke seragam loh, saya tadi baru fokus ke apa itu pramuka penggalang. Kalau minggu depan menurut saya lebih fokus ke seragam. Seragamnya seorang pramuka penggalang itu seperti apa gitu. Gitu ya. Terus satu orang besok masuk ke kelas, nggak usah lah, semua masuk ke kelas 7 aja. Kelas 8-nya biar pure dihandle Kak Widaya, sama mungkin Kak Afif atau siapa begitu. Jadi agenda buat minggu depan itu pembentukan regu sama arti lambang gerakan pramuka dan seragam. Atribut ya, arti lambang gerakan pramuka dan atribut pramuka. Di minggu depan kita fokus membahas itu saja. Atribut tolong yang menyampaikan bukan saya. Pembentukan regu tolong yang menyampaikan bukan saya. Saya besok hanya sebatas opening saja. Minggu depan hanya sebatas opening. Silakan nanti dibagi Kak Farel, tolong teman-temannya dikoordinir siapa minggu depan yang bagian menyampaikan masalah pembentukan regu, siapa yang minggu depan kebagian menyampaikan atribut, siapa yang minggu depan menyampaikan arti lambang gerakan pramuka. Siap. Oh ya, Oke. Kenapa? ini kan kita pas selama kegiatan pramuka kita kan selalu kayak nyatet evaluasi di akhir. Iya. Itu enggak. Tetap dilaksanakan. Tapi khusus kelas 7 aja karena kita kan handle-nya kelas 7 Iya, gitu. ya, kalian nanti fokus menghandle kelas 7. Nanti untuk kelas 8 biar Kak Widaya sama Kak Afif. Oke, sementara begitu. Kira-kira ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kalian boleh kalau ada grup silahkan sharing-sharing di grup tugas-tugas yang harus kalian lakukan untuk minggu depan. Terus silahkan selalu koordinasi terus karena kesiapan itu bergantung dari bagaimana dia berkoordinasinya. Dari kakak cukup seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita planning bermanfaat, senantiasa dipenuhi oleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Saya close. Nah, itu.